Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat grafik fungsi ya. Nah, nanti seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan juga pembahasan soal matematika lainnya ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa langkah ya untuk membuat grafik fungsi ya. Ini kita bahas dulu langkah yang pertama ya. Di sini ada soal gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x min 8 ya. Langkah yang pertama kita tentukan sumbu x ya. Kita tentukan dulu sumbu x. Caranya ada 3 ya, boleh difaktorkan, boleh pakai kuadrat sempurna, atau boleh juga pakai rumus ABC ya, atau kuadratik ya. Nah, di sini kalau mencari sumbu x ya, ini berarti y itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau mencari sumbu x, kita buat y-nya sama dengan 0 ya. Berarti nanti bisa ditulis seperti ini, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena y-nya menjadi 0 ya. Nah, kali ini kakak akan coba menggunakan faktorisasi saja ya. Caranya adalah ujung kali ujung ya. 1 kali 8 adalah 8. Kita cari faktor perkalian 8 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 2 ya. Faktor perkalian 8 itu kan berarti 1 kali 8 ya, 2 kali 4 ya kan. Nah, berarti yang memungkinkan adalah 2 dan 4 ya. Maka kita tulis di sini x ya, di sini juga x ya. Nah, di sini berarti karena di soalnya min 2 ya, tandanya min, berarti min yang dipakai adalah di angka yang besar. Berarti yang kecilnya atau yang 2 kita kasih plus dan yang besarnya kita kasih minus ya. Lalu di sini kita buat persamaan nolnya ya. Berarti di sini x ditambah 2 sama dengan 0, maka x satunya sama dengan min 2 ya. Atau di sini kita tulis min 2,0 ya. Lalu x2-nya yaitu x dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Maka x2-nya sama dengan 4 ya. Atau di sini kita tulis 4,0 ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini adik-adik, pertama yaitu min 2,0. Berarti min 2,0 itu di sini ya. Di sini min 2,0 ya. Lalu 4,0 berarti di sini ya. Berarti di sini adalah 4,0 ya. Untuk mencari sumbu x sudah selesai ya. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu menentukan ya, atau tentukan sumbu y ya, sumbu y. Untuk menentukan sumbu y berarti kita buat x sama dengan 0 ya. Jadi x-nya kita buat 0 ya. Nah, berarti di sini y sama dengan 0 pangkat 2 min 2 kali 0 min 8 ya. Berarti y sama dengan min 8 ya. Berarti y-nya min 8 adik-adik ya. Berarti kalau min 8 di bawah ya, di sini ya, y-nya min 8, atau kita tulis dulu 0, min 8 ya. 0, min 8. Berarti di sini ya, yaitu 0, min 8 ya. Nah, setelah itu untuk membuat sumbu y sudah selesai ya. Gini aja caranya ya. Berikutnya langkah yang ketiga ya, itu kita tentukan sumbu simetri ya, simetri ya. Nah, untuk menentukan sumbu simetri rumusnya apa? Rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a ya. Berarti sama dengan min 2 ya. Min 2 dari mana? Dari sini ya. B-nya kan min 2 ya. Per ya 2 dikali 1 ya, berarti sama dengan, nah di sini min sama min kan plus ya, menjadi 2 gitu ya. Lalu 2 dikali 1 adalah 2 ya. Berarti sumbu simetrinya adalah 1 ya. Berarti kalau 1 berarti koordinatnya adalah 1,5
0 ya, 1,0 berarti di sini ya. Nah, ini untuk sumbu simetrinya ya. Caranya seperti itu, bisa dipahami ya. Oke. Lalu kita lanjut langkah yang keempat, yaitu menentukan titik puncak ya. Titik puncak atau di sini XP, YP ya. Nah, di sini untuk XP-nya ya ini sudah sama dengan sumbu simetri ya. Berarti kita tinggal mencari YP ya. Berarti YP rumusnya itu sama dengan min B kuadrat dikali dengan 4 ya. Dikurangi ya. Dikurangi 4 dikali dengan A dikali dengan C per 4 dikali A ya. Jadi rumusnya adalah min B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4 dikali A ya. Berarti langsung saja kita masukkan angka-angkanya ya di sini. Berarti min ya B pangkat 2 itu berarti min 2 pangkat 2 ya. Berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 karena A-nya 1 ya. Lalu dikali C yaitu min 8 ya. Setelah itu kita bagi dengan 4 kali A adalah kali 1 ya. Berarti sama dengan min ya. Min 2 kali min 2 adalah positif 4 ya. Nah, positif 4 dikali dengan dikurangi ya. Berarti di sini 4 ya. Ini positifnya dari sini ya. Sedangkan di sini min 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangi ya. Di sini min 4 dikali 1 adalah min 4 dikali 8 adalah plus 32 ya. Berarti di sini plus 32 ya dibagi dengan 4 kali 1 adalah 4 ya. Berarti sama dengan min 4 ditambah 32 adalah 36 ya per 4 ya. Berarti sama dengan min 36 dibagi 4 adalah min 9 ya. Berarti di sini untuk titik puncak ya, koordinatnya yaitu min 1, min 9. Min satunya dari mana? Min satunya dari sumbu simetri ini ya. Berarti titik puncaknya adalah 1,9. 1 di sini, 9 di sini ya. Nah, ini titik puncaknya ya. Berarti di sini titik puncaknya adalah min 1,9 ya, salah ya. Kita hapus dulu. Di sini berarti titik puncaknya adalah 1,9 ya. Nah, setelah itu ini sudah selesai semua ya. Tinggal disambungkan garis-garisnya ya. Kita sambungkan dulu. Perhatikan adik-adik cara menyambungkannya ya. Ini harus kena dengan titik-titik koordinat yang tadi kita cari ya. Pertama kita harus kena dulu dengan X1 ya. Berarti di sini harus kena ke sini ya. Nah, lalu berikutnya harus kena dengan C-nya ya. C-nya harus kena ya. Nah, setelah itu harus kena dengan titik puncak ya. Nah, setelah itu harus kena dengan Y2-nya ya. Nah, ini harusnya jangan terputus ya. Adik-adik harus lurus ya. Tapi di sini kakak anggap saja lurus ya. Nah, ini ke sini harus kena dengan X2-nya ya. Jadi gambarnya seperti ini adik-adik ya. Jadi harus kena X1 yaitu 4,0 ya. Lalu harus kena sumbu Y yaitu min 8 ya. Lalu harus kena titik puncak yaitu 1,4 dan terakhir harus kena X2 atau 4,0 ya. Jadi seperti ini adik-adik cara membuat ya, atau tahapan cara membuat grafik fungsi ya. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari kakak untuk langkah-langkah membuat grafik fungsi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ya. Untuk menyimak lagi video pembahasan materi dan juga soal matematika lainnya ya. Mohon maaf jika ada penjelasan dan juga perkataan yang keliru ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.